Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Saat pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Kebaikan-Mu tidak terbatas pada hal-hal yang kelihatan. Sungguh jauh melampaui pemikiran kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami supaya terbuka untuk menerima kehendak dan kebenaran-Mu dan taat untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 10 ayat 1-3. Tertulis demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang bapak diusir dari desanya dan rumahnya dihancurkan dengan bulldozer karena imannya kepada Kristus. Tapi beberapa tahun kemudian, ia kembali ke desanya dan melayani orang-orang di wilayah tersebut dengan menyampaikan kabar keselamatan. Apa yang membuatnya kembali tidak lain adalah karena kasih dan kerinduannya untuk keselamatan orang-orang sedesanya. Ia tidak marah dan dendam meskipun telah diusir dan diperlakukan dengan tidak adil. Namun ia justru mengasihi dan mendoakan serta melayani mereka. Dalam Roma pasal 10 ini, Rasul Paulus mengungkapkan kerinduannya yang mendalam untuk keselamatan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Ia merenungkan situasi mereka dan menyayangkan bahwa mereka tidak memiliki pengertian yang benar tentang kebenaran Allah. Sekalipun sebenarnya Rasul Paulus bisa memilih untuk cuek dan tidak membebani pikirannya dengan persoalan dan situasi bangsanya, tapi hatinya begitu penuh dengan kasih dan kerinduan agar bangsanya selamat. Paulus tidak mau membalas kejahatan dari orang-orang Yahudi yang telah menganiaya dan membuatnya terpenjara. Ia membalasnya dengan sikap mengasihi, mendoakan dan merindukan akan keselamatan mereka. Ayat-ayat firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang apa tujuan hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana sikap hati kita terhadap orang-orang di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama, apakah di hati kita ada kerinduan untuk keselamatan orang-orang lain? Rasul Paulus dengan tulus mengungkapkan kerinduannya supaya orang-orang Yahudi diselamatkan. Ini mencerminkan hati yang penuh kasih dari seorang pelayan Tuhan yang berharap agar semua orang mengalami anugerah dan keselamatan. Adalah penting bagi kita, saudara, untuk memiliki hati yang mengasihi dan merindukan keselamatan jiwa-jiwa. Mungkin ada di antara saudara kita atau keluarga kita yang masih belum percaya. Kita perlu mengambil bagian untuk berdoa dan menjadi saksi Kristus bagi mereka. Yang kedua, adakah hati kita penuh kesungguhan untuk Tuhan? Paulus memperhatikan dan mengalami sendiri bahwa orang Yahudi menunjukkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah, tapi sayangnya tanpa pengertian yang benar. Seringkali saudara, kita ditegur dan diajar lewat sikap ketaatan dalam beribadah dari orang-orang lain yang tidak beriman kepada Tuhan. Mereka rajin, mereka tekun dan setia beribadah, serta melakukan ritual-ritual keagamaan. Tapi mereka tidak percaya dan tidak memiliki pengenalan yang benar. Kita yang sudah percaya malah berkebalikan. Kita jarang beribadah,
malas-malasan, dan tidak setia pada firman Tuhan. Seharusnya kita malu dengan keadaan yang demikian. Sikap hidup kita yang malas beribadah dan tidak hidup seturut kehendak firman Tuhan membuat diri kita tidak menjadi teladan dan tidak membawa orang lain kepada Tuhan, malah menjauhkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki hati yang selalu rindu akan keselamatan bangsa kita, keselamatan orang-orang di sekitar kita, keselamatan keluarga kita, dan mintalah Tuhan untuk menolong agar kita dapat bertindak dan bersikap yang benar seturut dengan kehendak-Nya, sehingga kehidupan kita menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya. Kita bisa memulainya dengan cara yang sederhana, yaitu berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa dan menceritakan kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Mari kasihi setiap orang dan doakan mereka agar diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mengerti, kami menyadari bahwa kami sudah seharusnya dan sudah sepatutnya memiliki kerinduan, hati yang penuh kasih terhadap jiwa-jiwa di sekitar kami. Saat ini kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, khususnya bagi mereka yang belum percaya. Kami berdoa juga bagi sahabat, teman-teman kami, orang-orang di sekitar lingkungan kami, yang kami temui setiap hari di tempat kerja kami, di kampus, di tempat pelayanan, dan dalam lingkungan masyarakat kami. Kami berdoa bagi mereka saat ini, agar Tuhan menjamah hati mereka, supaya terbuka dan mengenal Engkau ya Tuhan, serta percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Pakai kami Tuhan supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu. Kami tidak malu, tapi kami mau menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus menghidupinya di setiap hari. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menolong dan menjamah, memberikan kesembuhan, dan menyediakan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.